Hidayatullah, Pak. Siapa? Hidayatullah. Hidayatullah. Ini hadir nggak? Ya. Kayaknya belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Jadi Hidayatullah ya. Oke, karena belum hadir, jadi saya kita buka doa terlebih dahulu ya. Semoga pertemuan perdana online tatap muka ini untuk AST analisa sistem tenaga ya, tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk menuntut ilmu dan tetap mendapatkan keberkahan. Ya, dan seperti biasa kita baca surat Fatihah terlebih dahulu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftali nikmataka wa ansurna rahmataka wa dzakira manasina idul jalali wal ikram. Ya, untuk materinya, bentar ini presensi dulu. Itu monggo bisa sambil isi presensi ya. Kemarin itu karena masih ini kan udah kayaknya kenal semua ya, kelas sistem linier. Jadi untuk PPT yang saya share kemarin itu introduction ya. Jadi baru rancangan pembelajaran ya untuk analisa sistem tenaga ini ada 2 ya, 1 dan 2. Semester ini baru ambil yang pertama. Nah, ya bentar ya. Mungkin saya share screen dulu. Ya, jadi yang pertama ini RPS-nya, saya harap udah baca semua dan sumber ininya, referensinya ya. Yang paling utama saya ambil hadis Sadat itu yang benar-benar paling referensi utama kalau belajar electric power engineering ya. Jadi analisa sistem tenaga, electric power system. Nah, sebenarnya di referensi lain ada, namun nggak lengkap ya, nggak selengkap hadis Sadat yang kemarin saya kirim. Saya juga ada ini referensi yang versi Indonesia itu translatean ya. Namun tidak jadikan sebagai referensi utama. Jadi untuk tambahan aja untuk membantu ketika bahasa dikira sulit yang dia disarankan bahasa Inggris ya. Itu bisa baca referensi lain. Namun yang paling utama saya ini ambil referensinya dari hadis Sadat. Jadi RPS-nya saya harap udah baca semua. Nah, ada 6 pertemuan awal sebelum UTS itu ada kuis tugas ya. Terus 6 pertemuan selanjutnya begitu kuis atau tugas. Jadi bisa salah satu ini. Jadi kuisnya 1, tugasnya 1. Nah, mohon indikatifannya untuk mengumpulkan ya. Mengumpulkan udah ada poin untuk tugas ya. Yang enggak. Jadi untuk penilaian ini ya saya lebih memperhatikan lagi sistem penilaian, udah gak ada perubahan lagi ini. Jadi untuk presensi ya 10%, jadi si presensinya lewat Google Form, dan saya langsung update, ntar saya langsung share gitu ya, hasil presensinya. Untuk view presensinya ada di daring ya. Ya, ada di daring, kalau kurang dari 75% nggak bisa ikut ujian dan seterusnya. Jadi yang mengisi presensi itu sendiri biasanya kan admin ya yang update. Nah itu admin menunggu updatean dari dosen. Jadi kalau daring saat ini, jadi ntar dari saya sendiri yang merekap presensinya. Jadi mohon bisa langsung isi ini ya, isi presensi. Nah 30% ini kuis dan tugas. Jadi ibarat tugasnya 10%, 20%-nya kuis. Pasti kuisnya lebih besar daripada tugas gitu. Terus 30% UTS dan UAS ya. Nah, kemarin saya ngajar AST 2 juga. Jadi saya review ya dari teman-teman kelas yang semester atas ya. Itu yang ngambil AST 1 itu masih belum begitu ini. Jadi saya belajar dari evaluasi AST 1 sebelumnya, itu sebelumnya Pak Yasa ya. Itu emang referensi utamanya hadis Sadat. Baik, ini pembacaan umum biasa ya, makanya kemarin ya udah mandiri aja ya. Jadi baca secara mandiri ya, energi kontrol dan pembagian power system itu apa aja ada di dalamnya dan seterusnya. Yang pertemuan awal kemarin. Oke, untuk
selanjutnya yaitu ini prinsip analisa sistem tenaga. Jadi saya buka ini buku Hadi Sadat. Ini ada 3 ya saya referensinya. Yang paling utama itu ini ya, Hadi Sadat. Jadi benar-benar lengkap. Bentar, ada chat ya. Absennya di grup WA ya. Tanya ini ya. Ya, ini ya tampilan utamanya seperti ini. Jadi benar-benar saya ikut dari sini ya. Contoh-contohnya, mungkin ntar soal ujiannya ngambil dari sini. Ini ya. Oke, langsung aja. Ya, bab awal itu dari Sadat itu membahas ini introduction aja ya. Introduction dari ya mewakili PPT yang sudah saya share kemarin. Nah, untuk bab selanjutnya itu prinsip-prinsip dasar ya. Jadi ini prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami oleh para engineer dan elektro yang mengambil electric power ya, sistem atau analisa sistem tenaga yang pertama. Sebenarnya banyak ada 12 poin harusnya ya. Di sini saat ini saya 4 aja dulu awal-awal. Yang pertama itu terkait power ya, tenaga dalam rangkaian listrik AC fasa 1 ya, single phase AC circuit ya. Terus yang kedua terkait kompleks power. Nah, ya, Oke. Yang ketiga ya the complex power, jadi keseimbangan daya kompleks ya. Kalau dulu SMA, SMK ini kan seringnya kan kita kalau DC ya udah tinggal basic daya itu sama dengan V kali I dan seterusnya. Sedangkan ini itu karena dia bolak-balik jadi ada bilangan imajiner ya. Terus ini koreksi faktor daya. Langsung aja. Nah, ini rangkaian sederhananya ya, single phase AC untuk rangkaian listrik sederhananya. Kemudian ada sumber sinusoidal. Jadi bayangnya AC, kira udah basic ya. AC itu merupakan sinyalnya sinusoidal ya, gelombang sinusoidal. Jadi dia bolak-balik ya katanya. Makanya di tulisannya dijuluki bolak-balik. Nah, ini contoh aja, ini sumber listriknya dengan besaran tegangan VT, fungsi waktu, dan ini arus yang dialirkan dan drop tegangan di bebannya. Ya. Ini mungkin pengalaman awal yaitu tegangan ya, di mana merupakan fungsi waktu. Jadi bentuk persamaan fungsi tegangannya itu sendiri sama dengan Vm, ini nilai amplitudonya. Jadi bayangin ini ya, gelombang kosinus ya. Gelombang kosinus pasti kan ada peaknya ya. Peaknya itu dia amplitudonya atau tegangan maksimal. Dikalikan cos ya. Omega T ini frekuensinya dari sini omega-nya 2πf ya, 2 kali P kali frekuensi. Diasumsikan frekuensi tetap kalau untuk Indonesia di PLN Indonesia 60 Hz ya. Nah, ditambah ini fasenya. Nah, untuk arus jadi di sini ntar kita memahami adanya tegangan RMS ya. Itu tegangan rata-rata. Nah, untuk arus sama dia merupakan fungsi waktu. Jadi ada arus maksimal IM. Di sini M maksudnya mengidentifikasikan maksimum ya. Dikalikan cos omega T plus sudut ini sudut pergerakan awalnya arus. Dari sini dari fungsi waktu tegangan dan arus, jadi kita bisa peroleh tenaga daya yang dikirim ke beban, yaitu merupakan perkalian fungsi fungsi tegangan terhadap fungsi waktu, fungsi tegangan ya, dan fungsi arus. Jadi dia VT dikalikan IT ya. Ini perkalian biasa, jadi amplitudo dikalikan VM kali IM
dikalikan cos omega T plus theta, ya, theta V dikali cos omega T plus theta I. Nah, kita bisa sederhanakan ini, ya. Sederhanakan ini perkalian trigonometri, ya, bisa dicek ulang, ya. Ini penyederhananya, yaitu cos A kali cos B itu sama aja setengah cos selisih AB ditambah setengah cos penjumlahan AB. Nah, dari ini dengan mengimplementasikan identitas trigonometri atau karakteristik operasi trigonometri diperoleh akhirnya ini, ya, yaitu fungsi daya terhadap waktu. Dia harga mutlak V. Harga mutlak V ini nilai RMS, ya, yang root mean square, ya. Jadi dia diperoleh dari nilai maksimum voltage tegangan dibagi akar 2. Makanya dijuluki RMS. Dan I itu harga mutlak untuk arus sama, ya, I max dibagi akar 2. Nah, ini persamaannya, ya, persamaan dari daya yang diperoleh, ya, yaitu V dikalikan harga mutlak V kalikan harga mutlak I cos theta, ya. Ini theta selisih antara ini, ya, theta V minus theta I. Dikalikan 1 plus cos 2 omega T plus theta V. Nah, ini itu termasuk energi, jadi dia daya, jadi ada 2 ini pengelompokannya, terus ditambah VI sin theta kali sin 2 omega T plus theta V. Jadi ada kelompok yang cos ini dia merupakan energi mengalir dalam sirkuit. Jadi dia energi yang mengalir dalam sirkuit, ya, dan kedetek oleh alat pengukur voltage dan arus, dan drop di beban, ya, dan elemen lainnya. Sedangkan sebaliknya yang warna biru ini dia itu ini, ya, daya reaktif, ya. Dia diakibatkan oleh adanya elemen beban berupa induksi, induktif, dan kapasitor. Jadi dia karena ada efek medan magnet itu sehingga ada energi yang dipinjam dan dikembalikan lagi oleh sirkuit. Biasanya ini contohnya ketika bebannya itu berupa ada elemen induktor, ya. Nah, biasanya ini udah. Nah, ini tadi, ya. Theta ini adalah sudut antara tadi tegangan dan arus, jadi selisih, ya. Bisa dikatakan selisih, yaitu jika theta positif, ya, jika bebannya itu berupa induktif, ya, ada komponen elemen induktor. Jadi arus ketinggalan tegangan. Jadi maksudnya tegangan itu lead, ya, mendahului arus. Sebaliknya ketika negatif jika beban bersifat kapasitif, ya. Kapasitif. Arus mendahului tegangan. Nah, rata-rata power, ya, yang dikirim. Nah, dari persamaan ini kan kompleks, ya. Nah, itu kita dibuat average-nya. Average-nya itu ini, yaitu persamaan 2, yaitu daya average-nya sama dengan harga mutlak V dikalikan harga mutlak I dikalikan cos theta, ya. Jadi perkalian antara nilai RMS tegangan dan nilai RMS arus, ya, yang disebut sebagai apparent power, ya, daya nyata. Ini daya nyata ini yang bisa kedetek, ya, atau yang dengan alat ukur dan diukur dalam unit volt ampere. Sedangkan persamaan 2 ini disebut real power, ya, atau active power yang ini, ya, yang energy flow into the circuit, ya, daya aktifnya. Nah, daya yang disebabkan karena adanya arus dan tegangan yang tidak mengonsumsi tenaga, ya, dan tidak ada pengaruh apapun terhadap supply yang kita sebut dengan daya reaktif. Ini, ya, untuk average-nya dari rumus ini, ya, yang warna biru ini kita sederhanakan di average dalam bentuk yaitu Q sama dengan harga mutlak V kalikan harga mutlak I dikalikan sin theta. Contoh yang digunakan untuk reaktif ini volt ampere reaktif, ya. Pertanyaannya adalah, PLN ini mendistribusikan daya ke pelanggan menggunakan daya apa? Ada yang tahu nggak? Halo?
Belum tahu. Tuh. PLN itu dia menggunakan ini ya, daya nyata ya, bukan reaktifnya. Nah, makanya ntar ini related sama ini kan sebenarnya efek ya. Jadi dia sebenarnya tidak ada pengaruh ya apapun terhadap suplai listrik, namun dia akan pengaruhnya ke faktor daya. Jadi yang digunakan itu ini ya, apparent powernya ya, daya nyata dari PLN itu sendiri. Yang rumah adik-adik semua ini di rumahnya itu ya daya ini. Nah, sedangkan ini itu pengaruhnya nanti di kan ada daya total ya. Daya total itu ini ya, daya total itu ini penjumlahan antara daya aktif dan reaktif ya. Nah, ketika daya ini reaktifnya semakin besar, sehingga jumlah totalnya semakin besar yang mengakibatkan perbandingan antara aktif dengan total daya itu semakin kecil ya. Nah, kita kan power factor kan harusnya kan mendekati 1 atau bahkan 1 kalau bisa. Minimis mungkin nilai reaktif powernya. Ini pengaruhnya untuk lebih jelasnya akan kita bahas selanjutnya. Untuk selanjutnya itu kita bahas contoh ya untuk di mute ya siapanya. Ya. Oke, ini contohnya tadi ya rangkaian yang single phase ya contohnya itu kita diketahui untuk persamaan fungsi Vt yaitu 100 cos omega t dan beban induktif jadi dia berupa induktif ada elemen induktornya yaitu Z sama dengan 1,25 untuk sudutnya yaitu 60 derajat fasenya. Nang. Ini Nang ada. Nah, pertanyaannya adalah tahu ya aku. Ya. Dia ya, nilai dari sini nilai maksimumnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nilai maksimumnya berapa ini? Vt sama dengan 100 cos omega t. Halo, pada tidur semua ini? 100, Pak. 100 ya. Nah. Siapa ini tadi barusan? Burhan. Burhan. Ya, 100 ya benar ya. Jadi dia 100 bayangin aja ya gelombang sinusoidal. Nah, dia pas di posisi puncak itu salah satu sudutnya itu 0 derajat ya. Di sini ketika 0 derajat dia pada posisi cos dia kan cos 0 derajat kan nilai maksimum ya. Makanya di sini dia nilainya 100 volt. Nah, untuk menentukan ini yang ditanya adalah IT dan PT yaitu fungsi arus dan fungsi daya terhadap waktu. Pertama-tama kita cari untuk I ya arus ya, kita cari IM dulu. Jadi cari I arus maksimal ya, yaitu caranya kalau ini nggak ada ya apa namanya impedansi maksimum nggak ada. Impedansi dia nilainya udah fix ya. Nah, jadi dia kita cari IM yaitu Vm per Z. Jadi Vm nilainya 100 untuk angle-nya atau fase sudut ini ya, yaitu 0 derajat ya. Di gelombangnya itu 0 derajat. Sedangkan Z dia 1,25 untuk sudutnya 60 derajat. Sorry ya. Ini masuknya fix tadi ya. Untuk IM-nya sendiri itu yang pasti yang digunakan untuk impedansi ini ya 1,5 dengan sudut ini. Nah, sekarang pengoperasian bagaimana cara ini kan bentuknya
kalau ini bentuknya ini ya, ada bentuk apa imajiner. Kalau imajiner itu bilangan real ditambah J kalikan nilai imajinernya. Ya. Sedangkan ini itu konversi dalam bentuk fasor ya. Nah, kalau untuk pengoperasian fasor ini ya, itu kalau ini pembagian ya tinggal dibagi nilainya ini, terus kalau sudutnya dikurangi. Kalau perkalian jadi penambahan ya. Kalau kalau perkalian untuk nilainya, ini kan nilainya ya, kalau ini sudutnya. Jadi kalau untuk pembagian itu ya dibagi nilainya 100 dibagi 1,25 itu 80. Untuk sudutnya pengurangan jadi 0 dikurangi 60 derajat yaitu minus 60 derajat ampere. Kalau ini misal cari VM ya, jadi IM kali Z, jadi dia nilai amplitudonya, ini bisa dikatakan amplitudonya, itu nilainya ini apa perkalian antara amplitudo, terus kalau untuk sudutnya penambahan. Jadi kalau pembagian itu sudut pengurangan, kalau perkalian penambahan. Ya, diperoleh ini, terus kita bisa tulis untuk fungsi arusnya terhadap waktu yaitu sama dengan IM kali cos omega T plus theta I. Ya, IM-nya 80 dimasukkan. Terus untuk sudutnya ininya ya. Sudut fasenya yaitu minus 60. Bagiannya ini frekuensinya. Oke, selanjutnya untuk yang daya ya tinggal dikalikan VT dikalikan IT. Nah, ini ya tadi perkalian kalau dalam bentuk fungsi gini yang dikalikan sesama amplitudonya 80 kali 100 8000. Terus sudutnya juga jadi cos omega T kali cos omega T minus 60. Satuan wattnya. Oke, itu ya untuk power single fase ini untuk fase 1. Nah, untuk selanjutnya ya kita bahas daya kompleks ya. Ya, pernyataan fasor ya, tegangan RMS dan fasor arus RMS ya ditujukan gambar berikut ya. Kalau ini untuk beban induktif ya. Jadi diagram fasor dan segitiga daya untuk beban induktif. Yaitu dari sini kita bisa cek ya bahwa I arus ini dia tertinggal oleh V. Jadi atau sebaliknya bisa dikatakan V ini mendahului I ya. Ya, mendahului I. Makanya tadi sudut antara V dan I yaitu sudut V dikurangi I. Ketemunya ini theta ya. Nah, untuk bentuk fasor, ini kita pengenalan bentuk fasor ya. Ya ini sebenarnya udah tadi di contoh soal ini. Ini bentuk fasornya. Yaitu untuk V sama dengan harga mutlak atau magnitude ya. Dari V itu sendiri. Ya. Jadi ini nilai magnitude-nya kalau ini contohnya 100. Terus sudutnya. Ya. Sudutnya yaitu theta V. Dan I juga sama harga magnitude dari arus dengan sudut theta I. Tadi theta V ya. Nah, untuk daya ya perkalian antara tegangan dan arus ya. Ini ada lambang namanya bintang, dia konjugat ya. Ini loh. Ingat lambang bintang, lambang konjugat adalah petanda negasi pada sudut atau komponen imajiner. Ini kenapa kok pakai ini konjugat ya, atau tanda bintang ya. Ini tanda bintang itu maksudnya kalau dikasih tanda bintang dia sudutnya nilainya kebalikannya. Misal sudutnya minus 60 jadi sudutnya menjadi plus 60 ya. Begitupun ketika dibilangan di imajiner itu bilangannya gini, ada J ya. Ini bilangan imajiner, J itu nilainya akar min 1. Ya, itu kalau dia dinegasikan gini, misal I-nya diketahui, ini kan bisa dirubah dalam bentuk imajiner ya. Sekian ditambah plus minus J kali sekian. Nah, itu kalau dikonjugit gini, jadi yang imajinernya yang nilai kebalikan. Misal plus J sekian, itu menjadi minus J sekian. Begitupun sudutnya. Sudutnya awalnya minus jadi plus, pun sebaliknya plus jadi minus. Makanya di sini awalnya kan di sini nih iya, tertinggal kan ya.
Nah, itu makanya dia jadi konjugitnya menjadi positif. Posisinya di sini. Jadi theta V ya dikurangi theta I. Jadi tujuannya agar bisa kan untuk di PLN sendiri kan nilainya positif ya udah ya, nggak ada nilainya itu negatif. Makanya kita konjugit ya. Nah, persamaan di atas merupakan komponen kompleks ini ya, yang saya bold warna merah. Jadi bentuk fasornya gini, terus dirubah ke bentuk imajiner seperti ini. Caranya yaitu tetap perkalian antara V dan I, magnitudenya, dikalikan cos theta, ditambah J, VI kali sin theta. Dengan bagian realnya ini ya. Real merupakan nilai daya rata-rata, real P. Dan bagian imajiner ini, namanya imajiner kan, imajinasi ya. Jadi matematikanya stuck di akar minus 1 ya, nggak ketemu-ketemu nilainya berapa. Ya, makanya dijuluki dengan imajiner J. Nah, ini daya reaktifnya, ini daya aktifnya. Tadi ya udah. Sehingga daya kompleksnya adalah, kalau bentuk dalam ini, notasi S, dengan notasi S sama dengan V kali ini, I konjugit, yaitu sama dengan P-nya ini, tadi ya, ditambah JQ. Nah, dari bentuk ini, kita bisa mencari magnitude S-nya ya. Kalau bentuknya ini kan udah langsung bisa didapat ya. Bentuk nilai magnitude I yaitu ya ini, nilai agar mutaknya sendiri. Kalau bentuknya dalam bentuk seperti ini, itu caranya yaitu akar V kuadrat plus Q kuadratnya. Ini loh, dari grafiknya udah ketahuan ya. S-nya itu kita mencari nilai S-nya itu sama aja dia hukum trigonometri ya. Hukum ini untuk mencari kemiringan yaitu penjumlahan akar-akar masing dua komponen ini ya. Sudut siku hukum yang untuk daya nyata yaitu satunya volt ampere, atau kalau untuk tegangan tinggi, kalau PLN masih tegangan tinggi ya, untuk di transmisinya itu bisa sampai kilovolt ampere atau even bahkan megavolt ampere. Nah, daya reaktif ya tadi. Daya reaktif itu bernilai positif ya ketika sudut fasa theta antara voltage dan arus itu positif. Jadi contohnya ini ya. Ini kan nilainya positif ya antara V dan I. Jadi ini ketika kondisi impedansi bebannya itu berupa bersifat induktif ya. Sebaliknya, daya reaktif itu bernilai negatif ya ketika sudut fasa theta antara voltage dan arus itu negatif ya. Contohnya ini gambar 2, diagram fasor dan segitiga daya untuk beban kapasitif kapasitornya, di mana I itu mendahului V. Ya. I mendahului V ya. Jadi theta V dikurangi theta I itu hasilnya minus. Nah, untuk beban kapasitif ya, impedansi bebannya adalah Z, kita notakan sebagai Z. Sehingga kita bisa mencari nilai V itu sendiri, yaitu V sama dengan impedansi Z dikalikan I ya. Untuk ini daya kompleksnya yaitu tegangan V dikalikan konjugit I ya, sama dengan kita substitusi V-nya yaitu Z kali I dikalikan Z kali I dikalikan I konjugitnya, itu sama dengan ya, R kalikan harga mutlak I atau magnitude I kuadrat ditambah JX I kuadrat ya. Atau dari sini kita dari tadi kan yang disubstitusi itu V-nya ya. Dimana kalau yang disubstitusi itu I-nya. Ya, jadi I sama dengan V per Z. I-nya diganti V per Z, jadi dua-duanya dikonjugit. Ya. V ketemu V ini perkalian kuadrat, jadi harga mutlaknya dikuadratin, dibagi Z konjugit. Nah, dari persamaan ini ya di atas ya. Maka impedansi daya kompleks
S ya. Yaitu sama dengan Z sama dengan V kuadrat harga mutlak voltage tegangan dikuadratin dibagi conjugate S. Ini harusnya udah umum ya, rumus-rumus ini. Nah, bagaimana saat ini untuk keseimbangan ya. Jadi berdasarkan analisa konservasi energi. Ya, konservasi energi bahwa jumlah daya aktif ya, daya aktif tadi P yang disuplai oleh sumber tegangan ya, yang disuplai oleh sumber adalah sama dengan jumlah daya jumlah daya yang diserap oleh beban ya. Ya, dalam waktu bersamaan keseimbangan antara daya reaktif harus dipertahankan. Jadi sehingga daya total kompleks yang dikirim ke beban secara paralel adalah jumlah daya kompleks yang dikirim ke setiap beban. Jadi maksudnya daya ini yang disuplai ini contohnya dalam bentuk paralel itu sama dengan daya yang drop di Z1, Z2 dan Z3. Jadi total daya kompleks yaitu S sama dengan VI sama dengan V dikali penjumlahan I1, I2 dan I3 yang udah umum ya. Jadi arus yang masuk ke paralel itu sama dengan penjumlahan masing-masing arus tiap paralel komponen yang ini paralelnya. Jadi I sama dengan I1 plus I2 plus I3 dalam kurung conjugate. Oke, setelah itu dikalikan V I1 dan seterusnya. Tadi ya conjugate itu berarti untuk merubah tanda minus ya menjadi plus atau sebaliknya. Plus menjadi minus pada elemen imajiner dalam bilangan kompleks atau sudutnya. Nah, contoh ya, ini contoh. Jadi dari rangkaian tadi ini ya yang paralel ada Z1, 2 dan 3. Diketahui sumber tegangannya yaitu 100.200 ya untuk sudut 0 derajat. Jadi ini untuk nilai maksimumnya yaitu 1.200 voltage. Untuk impedansi Z1, pada Z1 dia komponennya hanya hambatan. Dia nilainya yaitu 60 plus 0J ya. Nah, karena dia 60 0J ohm. Ini harusnya nggak ada bilang imajiner ya kalau untuk hambatan gitu ya. Kalau yang ada itu untuk impedansi ini induksi sama kapasitif tadi ya, yang relatif sama reactive powernya. Kalau untuk hambatan ini nggak ada, namun tetap ditulis 0 ya untuk menyamakan dengan impedansi lainnya. Jadi plus J kali 0 harusnya hilang gitu. Ohm ya satuannya. Z2 6 plus J12 ohm dan Z3 6 plus J12 ohm. Jadi komponen 2 ini induktif, komponen 2 kapasitif. Nah, pertanyaan adalah tentukan daya yang diserap oleh setiap beban ya, dan total daya kompleksnya. Nah, pertama-tama kita mencari I1 dulu ya, I2 dan I3. Ini I3 ya, bukan I1 ya. 200. Ada yang salah ini ya. Bentar. Dalam. Nah ini kok sama Z3-nya nih. Nah, saya sebenarnya ngambil dari sini ya. Jadi sadat. Sebenarnya yang aku jelaskan nggak jauh beda dengan di sini ya. Cuman mungkin membantu, ini kan saya jelaskan bahasa Indonesia ya. Oh 30 ya. Jadi ini salah, harusnya 30 min C30. Ini oke.
Oke, mana dia? Mana? Ya, ini ya, dia Z1. Oke, kita cari E1 ya, yaitu pembagian antara V dibagi dengan Z1. Z1-nya ini ya, 60. Kalau ini kan karena sudutnya sama-sama 0, ya udah seperti DC gitu ya, mencari arus yaitu V dibagi R gitu, hambatan. Jadi V-nya ini 1200 dibagi 60 yaitu 20. Ya, harusnya kan nulisnya kan awalnya 20 dengan sudut 0 ya. 0 kurangi 0 ya 0. Jadi dalam bentuk ini, dalam bentuk apa? Bilangan imajiner yaitu sama aja. Ini bilang realnya 20 tadi ditambah J0 atau 20 ampere. Nah, untuk I2, nah ini I3 I1 ya. Ya, untuk I2 ya sama ya. Di sini cuman ada operasi. Nah, ya, untuk I2 ini yaitu V-nya tadi 1200 untuk sudut 0 dibagi 6 plus J12 ya. Nah, kalau ini langsung nggak bisa ya. Ini bentuk imajiner ya. Ini bentuk fasornya. Jadi ini harus dirubah dalam bentuk fasor dulu. Untuk bentuk jadi kalau bentuk fasor imajiner tadi udah ada ya. Ini ya caranya ya. Yaitu nilai magnitudenya dikalikan cos theta ditambah J nilai magnitud dikali sin theta. Ya. Jadi untuk yang atas ini nilai magnitudnya 1200 nih kali cos 0 1. Jadi 1200 ditambah 1000 nilai magnitudnya kali sin 0. Sin 0 kan 0, makanya di sini 0. Tapi tulis saja tetap 0 J. Oke, dibagi ini 6 plus J12. Nah, kalau gini udah bisa ya kita operasikan. Kalau tadi itu operasi untuk bilangan sesama bilangan fasor ya. Bentuk fasor ini kalau formnya bentuknya bilangan imajiner, kalau ini bentuk triangle ya. Kalau untuk bentuk imajiner gini, itu caranya seperti ini. Jadi kita kan mau menghilangkan J di bawah kan nggak boleh ya, harus di atas. Jadi untuk menghilangkan ini, yaitu dikalikan konjugatnya. Konjugat dari ini apa? Tadi udah saya jelaskan konjugat itu dia nilainya akan berkebalikan. Kalau sudut jadi dibalik plus atau minus dan sebaliknya. Begitupun untuk bentuk imajiner yang awalnya plus jadi minus, yang awalnya minus jadi negatif. Nah, dia dikalikan konjugatnya. Nah, makanya di sini dikalikan 6 minus J12. Jadi atasnya juga sama. Jadi awalnya kan ini dikalikan 1 ya. Nah, 1 kan saya rubah konjugatnya kan ini. Konjugatnya itu 6 minus J12. Ya ini dibagi 6 minus J12. Ini kan sama aja kan 1 kan ya. Berapa bagi berapa saya bisa nulis 1000 bagi 1000 bisa. Kenapa kok kita nulis ini? Agar J-nya ini hilang. Ya. Ingat rumus ini, rumus A min B. Rumus ini ya. A min B. A plus B itu sama dengan A kuadrat ya, min B kuadrat. Jelek-jelek enggak apa. Ini ya, ini udah operasi basic ini. Jadi J kuadrat kan jadi kan ini A plus B awalnya dikali A min B ya, ini bentuk ini. Itu sama aja A dikuadrati dikurangi B kuadrat. Nah, J kuadrat kan hilang ya. J itu kan akar Oke. Ya. A kuadrat. Nah, J kuadrat itu sama dengan nilainya min 1 ya. Karena J itu akar min 1. Makanya di sini 6 kali 6 kuadrat yaitu 36 dikurangi B kuadrat, B-nya J12 ya. J kuadrat itu nilai min 1 dikalikan 12 kuadrat 144. Jadi min 144. Oke, ini kalau ini perkalian silang biasa ya.
perkalian antara A plus B dikalikan B plus C dan seterusnya. Jadi 1200 kali 6 ditambah 1200 kali min J12 ditambah 0 kali 6 ditambah 0 kali. Perkalian silang biasa ya, 2 faktor. Ketemunya ini 7200 min J 14.400. Terus ini jadi 36 min kali min plus jadi 36 plus 144 hasilnya 180. Ya, ini tetap di atasnya. Sehingga kalau udah J-nya hilang, kan tujuannya biar J-nya hilang. Ya udah, ini tinggal nilai konstanta real, tinggal dibagikan aja ya. Kayak A plus B dibagi C ya. Tinggal A bagi C, B bagi C. Jadi 7200 bagi 180, 40. Min J 14400 dibagi 180 itu min J 80, satuan ampere. Ini sama caranya, I3 dengan cara yang I2 tadi. Ini dirubah bentuk dalam bentuk ini. Ya, imajiner. Setelah itu bawahnya ntar kalau udah bentuk seperti ini dikalikan konjugitnya. Konjugitnya ini imajiner penyebutnya yaitu 30 plus J 30. Ketemunya 20 plus J 20. Ya. Setelah ketemu I1, I2, I3 ya. Jadi kita bisa hitung S1, S2, S3. Ya, maksimal S3. Tapi bisa aja ya ada S4 ya. Dan seterusnya. Kalau kuliah S3. Nah, S1 rumusnya basic yaitu V kalikan konjugit I1 yaitu 1200 untuk angle-nya 0 derajat. Ya. Dikalikan 20 min J0. Nah, kalau ini udah langsung aja ya, karena ini sama-sama nilai fix, nilai maksimal, ya tinggal 1200 kali 20 yaitu 24.000 watt. Ya. Untuk reaktifnya 0 ya, karena nggak ada efek medan elektromagnetik untuk hambatan. Nah, kalau bentuknya ini, tadi kan pembagian ya. Nah, kalau ini operasi perkalian. Ya, untuk S2 yaitu 1200 ini dirubah menjadi ini nanti 1200 plus J0 ya. Dikalikan 40 plus J80. Jadi dia perkalian silang biasa ya. Kayak contoh I2. Ini enggak saya tulis jadi basicnya itu ada di sini di I2, caranya sama. Ya, perkalian kalau untuk pembagian di penyebutnya itu ada bilang imajiner, maka dikalikan konjugitnya. Kalau perkalian gini tinggal dikalikan silang aja ya. Ya, ketemunya itu 48.000 watt untuk satuan aktif powernya, daya aktifnya. Terus untuk reaktifnya itu ketemunya 96.000 J volt ampere. Ya, volt ampere. Volt ampere reaktif ya. VAR itu kebanyakan volt ampere reaktif. S3 sama ya caranya, ketemu perkalian silang juga, kita rubah dulu ya dalam bentuk ini imajiner. Setelah itu ketemu 24.000 watt plus J 24.000 VAR. Udah ya ini ya, tinggal ngikutin rumus-rumus basicnya. Nah, total daya kompleks ya kan udah ketemu tadi S1, S2 dan S3. Ya tadi kan udah ketemu S1, S2, S3, tinggal dijumlahkan, ditotalkan ya. Ini di ya, ini ditotalkan ya 24.000 ditambah ditotalkan ini sesama bilangan realnya ditotalkan sesama real ya. Kalau imajiner sesama imajiner. Nah, ketemu bilang realnya yaitu 96.000 watt, untuk imajinernya totalnya yaitu 72.000 volt ampere reaktif atau VAR. Nah, jumlah daya kompleks ya. Ini kan jumlah total daya kompleksnya ya. Yang dikirim ke beban dapat dihasilkan dengan menemukan total arus. Ya. Jadi ini cara ini cara lainnya ya. Jadi cara tadi kan cari dulu S1 masing-masing S1, S2 dan S3. Nah, yang kedua kita cari total. Cara kedua yaitu cari total arusnya. I1, I2, I3 ditambahkan ya dalam bentuk ini imajiner. Ketemunya ini 80 min J60 ya. Terus bebas ya. Ini pilihan opsional ya untuk menjadi jadikan bentuk fasor. Ini saya bentuk fasor ya biar tahu aja caranya.
Karena ntar untuk mencari daya kompleksnya itu perkalian antara V dan I. V-nya dalam bentuk fasor. Sebenarnya mudah juga ini dalam bentuk imajiner ya. Jadi kalau mau dipastikan aja kalau ingin imajiner, imajiner kedua-duanya. Kalau fasor ya fasor. Ini saya rubah ke fasor. Caranya ini ya tadi ya. Untuk mencari nilai, kan bentuk fasor kan nilai magnitude sama angle-nya, sudutnya ya. Antara bilangan real sama bilangan imajinernya. Nah itu pertama cari ini dulu. Apa? Nah ini ya, konversi dari imajiner ke fasor, ini rumusnya, yaitu magnitude-nya, ini angle-nya ya, untuk mencari angle-nya ya, ini harusnya gini. Angle. Nah ini. Ya, mana tadi? Ini ya, jadi dari bentuk ini ke bentuk ini konversinya. Kalau tadi kan bentuk fasor ke bentuk imajiner sudah ada sebelumnya. Ini note untuk bentuk imajiner ke fasornya, yaitu total akar ya, akar dari penjumlahan masing-masing kuadrat bilangan real dan bilangan imajinernya. Terus untuk angle sudutnya, mencari sudutnya itu tangan ya, tangan inverse dari A per B. Ya, setelah itu ini ketemunya ini apa ya? 100 untuk sudut minus 36,87. Nah, untuk mencari dayanya, daya kompleksnya, yaitu V kalikan I, V-nya 1200 dengan sudut angle 0 derajat, untuk I-nya yaitu 100, sudutnya 36,87. Loh, kok ini kok plus? Ini negatif, Pak. Nah, ini conjugate ya, jangan lupa conjugate. Karena hasilnya agar positif ya. Ada daya itu positif, negatif. Nah, oke, ini kalau perkalian ya, bentuk fasor ya tinggal dikalikan aja untuk magnitude-nya, terus untuk sudutnya kalau perkalian penjumlahan, kalau pembagian pengurangan. Jadi 1200 kali 100 yaitu 120.000, untuk sudut 0 ditambah 3687 yaitu hasilnya 36,87. Satuan volt ampere. Ini konversi ke bentuk imajiner dapatnya ini. Udah nggak perlu saya jelaskan lagi, tadi udah untuk yang I dan slide sebelumnya ya rumusnya. Dan nilainya sama ya. Bisa ambil salah satu. Oke. Nah, ini tadi ya. Nah, ini apa grafiknya apa arah vektornya. Ini I1 ya. I1 kenapa dia tidak ada sudut, sudutnya 0 ya ini ya, karena dia elemennya itu hambatan. Sedangkan I2 dan I3 ya ada efek ini feedbacknya, yaitu dia I2 minus ya, I3 itu plus ya. Nah, makanya ini untuk yang minus kenapa dikonjugate biar dia nilainya positif. Untuk S-nya ini ya, S-nya tetap S1-nya dayanya, dia bilangan real untuk hambatan ya, S2 dan S3. Nah, daya kompleks juga dapat dihasilkan langsung ya dari persamaan pada beban induktif tadi, yang persamaan beban induktif tadi. Sorry, beban kapasitif ya. Mana tadi? Ini. Ya, jadi mencari total S-nya itu sama dengan rumus lainnya ya, tetap hasilnya masih sama nanti. Yaitu S1 sama dengan V kuadrat dibagi konjugate dari Z1. Ya. Ini awalnya tadi positif jadi negatif, ini awalnya negatif jadi positif. Kenapa? Karena konjugate. Ya. Dengan lambang bintang. Oke, ketemunya ini nggak saya bahas. Oke, ya ketemunya hasilnya sama. Jadi ada 3 tadi cara ya. Mau I-nya dulu ditambahkan, terus dicari S-nya, atau langsung dicari S masing-masing daya semuanya, ya, daya totalnya dengan menggunakan rumus ini, yaitu tegangan udah ada, terus Z-nya juga sudah tadi. Ini sebenarnya cara yang tercepat. Oke, itu tadi ya, the complex power balance-nya. Nah, yang terakhir yaitu koreksi faktor daya. Ya, tadi ya, faktor daya atau bisa dikatakan faktor kerja. Ya, indikator ini dia
kisaran efisiensi atau faktor inilah ya, faktor dayanya, yaitu perbandingan antara daya aktif watt ya kedetek oleh alat ukur ya, wattmeter ataupun ada sensing untuk measuring mengukur daya, begitupun listrik yang dikirim sesungguhnya oleh PLN itu daya apa sih gitu. Nah, itu watt tadi daya aktif ya, dibagi dengan daya semu, daya totalnya volt ampere tadi. Nah, jadi ini ya. Jadi ikan daya totalnya S. S kan penjumlahan ini antara dua P dan Q. Jadi semakin besar P-nya, ini semakin kecil, semakin bagus ya nilai faktor kerjanya. Makanya ketika daya reaktif yang tinggi, jadi ini ya, daya reaktif yang tinggi menyebabkan meningkatnya jumlah daya semu. Jadi ibarat total dayanya semakin tambah, udah logik ya, make sense. Sehingga perbandingan daya aktif, di mana kalau ini tetap, namun S-nya semakin gede karena Q-nya besar, dia perbandingan faktor kerjanya, faktor dayanya semakin kecil dan semakin nggak bagus. Nah, faktor daya nilai maksimal itu 1. Jika nilai 1, maka daya maksimal yang ditransfer. Kan daya yang realnya itu ini ya, totalnya ya yang dikirim ke PLN. Nah, kalau nilainya 1, jadi ini sangat minimize banget ya. Jadi yang benar-benar terkirim, yang digunakan oleh beban kan ini aktif ya. Jadi dia semakin bagus untuk efisiensinya. Maksudnya faktor dayanya bagus, nilainya 1. Jadi daya maksimum yang ditransfer setara dengan kapasitas sistem pendistribusian. Ya, sesuai dengan sistem distribusinya, kapasitasnya. Nah, ini contoh ya untuk koreksi faktor daya. Jadi yang awalnya ini ya, ini tambahan. Jadi salah satu indikator agar PLN ya, maka di PLN itu kalau ingin faktor kerja, faktor dayanya mendekati 1 atau even sama dengan 1, dia akan menambahkan rangkaian kapasitornya. Kapasitor ini jadi untuk ini ya, menstabilkan ya, daya yang dikirim benar-benar maksimal gitu yang digunakan. Ini kayak ibarat logika biasa, dia itu seperti bendungan gitu ya. Dia yang mengontrol ya. Ketika ada feedback atau daya yang berlebih, nah, kalau ini ibarat aja, ini kalau membayangkan listriknya kan sangat sulit ya, megang aja nggak bisa. Jadi kita bayangkan reel yang kita bisa pegang, bendungan kecil, dia memfilter ya, daya reaktif akibat dari efek elemen induktif, dia memfilter. Makanya kenapa kalau kita melakukan sesuatu itu biasanya kita paralelkan ya, ke ground dengan kapasitor. Jadi dia juga memfilter noise gitu. Sangat ini kan rentan ya dengan noise, jadi dia kapasitor itu memfilter. Nah, ini salah satu untuk meningkatkan faktor kerja atau faktor daya, salah satunya menambahkan kapasitor. Untuk membuktikannya, ya ini contoh soal. Jadi awalnya ini nggak ada ya. Jadi ini garisnya putus-putus. Jadi awalnya ini rangkaian I sama dengan paralel Z1 dan Z2. Z1-nya only only resistor, sedangkan Z2 dan C2-nya itu resistor dan induktor ya. Makanya di sini Z1-nya nilai imajinernya 0 karena resistor. Yaitu Z1 sama dengan 100 ohm. Ya. Tetap kita tulis 0J ya. Terus nanti Z2-nya yaitu 10 plus J 20 ohm. Makanya di sini tuh nilai realnya itu sebenarnya untuk rangkaian resistor. Untuk yang kapasitor dan induktor yaitu ini. J 20 ohm. Terhubung dengan ini ya, sumber listrik RMS-nya yaitu 200 volt dengan frekuensi 60 Hz. Nah, yang soal pertama, jadi kita menghitung ya total daya aktif dan reaktif, jadi P dan Q-nya, terus kita hitung power factor atau faktor daya pada sumber dan total arusnya ya, cari I-nya. Terus untuk yang B,
kita hitung kapasitas kapasitor C-nya ini yang terhubung dengan beban untuk meningkatkan faktor daya secara keseluruhan. Jadi pinginnya faktor dayanya itu menjadi 0,8 lag ya. Jadi istilah daya itu lagging sama leading ya. Leading itu mendahului, lagging itu tertinggal. Oke, langsung aja. Yang A ya, biasa kita menghitung I1 ya. Kayak tadi caranya sama dengan paralel I1 dan I2. Ingat ini kalau untuk cari arus di elemen resistor aja mudah, gampang ya. Jadi tinggal dalam bentuk fasor tanpa perlu konversi ke bentuk imajiner dan sebaliknya. Langsung sama-sama fasor karena sudutnya pasti 0 derajat. Jadi tinggal pembagian aja, tegangan 200 bagi 100 yaitu 2 untuk sudut 0 derajat ampere. Nah, yang perlu dipertimbangkan untuk bentuk formnya harus sama, yaitu yang ketika ada komponen imajiner. Contohnya ini dibagi 10 plus J20. Untuk tegangannya 200 dengan sudut 0 derajat. Caranya sama kayak tadi ya, ini enggak saya tulis berdetail, jadi caranya sama kayak ini. Disamakan dulu ya, dikalikan bilangan konjugatnya dari penyebut. Ya, ini ya. Jadi 6 min 6 min J, kok ini sih, sorry. Ini ya, 10 plus J20. Jadi konjugatnya berapa nilainya ini? Ada yang tahu? Halo? Halo, apakah tidur semua? Halo, Pak. Tidak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. 20. Berapa? Nggak tahu, Pak. 20. Konjugit tadi lawannya ya. Jadi kalau plus jadi minus, kalau minus jadi plus, jadi berapa? Negatif 10. 20. Nah, sip, Pak. itu ya. Tadi 10 minus J20. J20. Ya, jadi nilai konjugatnya itu 10 minus J20 ya. Dikalikan, ntar caranya sama ya dengan ini tadi ya. Jadi ntar bilang imajinernya hilang ya karena dikuadratin untuk penyebutnya di sini. Dikuadratin 1. Ketemunya ini yaitu 4 min J 8 ampere. Nah, setelah I1 I2 ya ketemu baru kita cari S1 dan S2 ya. Caranya bebas ya kayak tadi mencari langsung S1 S2 boleh ya dengan menggunakan tegangan sama Z-nya tadi atau mencari total I dulu baru cari total S atau cara ini. Kalau yang cara ini cara biasa ya. Yaitu S1 S2 baru dijumlahkan nanti total daya semu dan arusnya. Nah, jadi kita cari S1 V kali I1 konjugatnya. I1 kan ini ya. Jadi konjugatnya ya awalnya plus J0 jadi menjadi minus J0. 2 ya, 2 min J0. Terus V-nya tetap sama 200 untuk angle-nya 0 derajat ya. Ini S2-nya angle-nya 0 derajat juga. V-nya, I2-nya ini ya. Dan itu konjugatnya. Jangan lupa ntar pas ada tugas atau ujian konjugatnya ketinggalan ya. Jadi nulisnya 4 tetap 4 minus J 8 salah. Nah, jadi harusnya 4 konjugatnya yaitu lawannya. Kalau ini awalnya minus jadi nilainya positif. Dan sebaliknya. Oke, ini kan 4 plus J 8. Nah, ini kita rubah dulu ke bentuk imajiner ya. Atau fasor, terserah ya bebas ya. Kalau imajiner semua, imajiner semua ya. Ntar akhirnya, jadi pilih salah satu ya. Ini mau dirubah ke fasor nggak apa-apa. Benar-benar semua ya. Nah, oke. Ini contohnya saya rubah ke yang lebih mudah. Karena ini udah imajiner, mending kita rubah ini yang imajiner gitu. Kenapa? Karena kalau sudutnya 0 kan mudah, gampang. Jadi tinggal bilangan realnya ditambah J kali 0 gitu. Perkalian silang biasa ya. Matematika A plus B dikalikan C plus D dikalikan A, perkalian silang ya. Ketemunya ini 800 bilangan
realnya yaitu 800, real itu tandanya yang nyata sehingga dia active power 800 watt. Terus ini reaktifnya itu 1600 J var, volt ampere reaktif. Baru kita total ya, ketemunya ini yaitu 1200 plus J 1600. Nah, ini kenapa saya rubah seperti ini? Karena ntar kita mencari arusnya ya, arus totalnya. Oke, arus totalnya itu ini I sama dengan S ya, konjugitnya. Kenapa yang dikonjugit ini ya? Kan awalnya rumusnya kan S sama dengan VI konjugit ya. Jadi ini V-nya pindah ke kiri jadi S per V kan tinggal I konjugit S per V. Kan kita nggak mencari I konjugit ya, kita mencarinya I saja. Jadi konjugitnya pindah ya. Jadi yang dikonjugit yang ini. Ya ini konjugit S-nya. Jadi kalau tadi bilang imajiner berlawanan, begitupun sudut yang awalnya plus 53,13 menjadi minus 53,13. Untuk voltage-nya itu sama 200 dengan angle yang sama 0 derajat ya. Sehingga ini pembagian biasa yaitu amplitudenya dibagi 2000 bagi 210. Untuk sudutnya karena pembagian jadi dia pengurangan. Min 53,13 kurangi 0 tetap min 53,13 untuk satuan ampere. Nah, sekarang cari faktor dayanya ya. Faktor dayanya pada sumber. Ya. Faktor dayanya yaitu ya tinggal sudutnya ini ya, sudut dari daya dan arusnya itu sendiri. Ya. Yaitu atau perbandingan. Kalau bentuknya fasor gini, dia itu sudah mewakili sudut dari cos. Jadi cos sudut dayanya. Sudutnya berapa? 53,13. Jadi cos bukan ini yang diambil loh ya, bukan harusnya ya. Namanya aja faktor daya. Jadi yang diambil hasil dari daya semuanya, yaitu sudutnya ini. Kalau bukan minus 53,13 bukan. Ini. Jadi cos 53,13 yaitu faktornya 0,6 hasilnya ya. Kalau bentuknya tetap gini, sulit ya, karena kita harus tahu sudutnya ya. Jadi kita rubah konversi ke bentuk fasor. Oke, udah ketemu yang A ya, 0,6. Nah yang B nih, kita pinginnya itu faktor dayanya itu naik ya, menjadi 0,8. Atau boleh kalau kita buat skenario menjadi 1 boleh. Nah itu gimana? Jadi kita harus mengkalkulasi kapasitor dengan karakteristik ukuran berapa sih yang harus kita pasang ya agar faktor daya yang diperoleh itu sekitar 0,8. Ya. Jadi total daya aktifnya tadi mana ya. Nah ini ya. Nilai P-nya aktif ini ya, nilai P-nya itu 1200 ini ya. 1200. Jadi total daya aktif P-nya tadi 1200. Ada faktor daya 0,8. Jadi kalau P kan nggak bisa dirubah ya tetap ya. Kita nambah kapasitor tadi, kita itu pingin ini mengurangi ya, mengurangi reaktif nilai daya reaktifnya. Kalau nilai daya reaktifnya berkurang, jadi total daya semuanya bertambah berbandingan faktor daya aktif dengan totalnya itu semakin tinggi gitu ya logikanya. Makanya kita ingin mengurangi bukan menambah powernya, powernya tetap yang dipakai P, yang berubah itu nanti ininya nilai Q-nya. Kita ingin menurunkan nilai daya reaktifnya ini. Ya. Reduction ya, pengurangan. Nah, pertama-tama kita cari ya, sudut fasenya dulu ya. Tadi untuk mencari sudut kan ada rumusnya ini ya. Faktor daya adalah cos theta. Jadi theta sama dengan inverse cos dari faktor daya. Nah, kebalikannya ya. Makanya theta aksen kita tulis aksen karena ini sudut yang terbaru dan kita cari Q reaktif ya.
Jadi theta aksen itu sama dengan cos pangkat min 1 atau inverse cos dari 0,8. Ketemu sudutnya ini pakai kalkulator saja. Ya. Ketemu sudutnya itu 36,87. Sebelumnya sudutnya 53,13 ya. Makanya sudutnya berkurang 36,87. Setelah itu kita ya cari Ki aksen. Ya, daya reaktif yang diakibatkan oleh oleh kapasitor ya. Oleh kapasitor. Nah, ini dapatnya dari mana rumusnya? P tan theta aksen. Rumusnya dapat ini ya dari grafik ini ya. Ini loh ya. Di mana tan theta, saya lagi deh. Ya, lebih paham. Ini. Nah, rumusnya dari ini ya. Jadi tan theta, kalau ini theta ya, theta aksen atau apa terserah ya. Aksen itu sama dengan kan tan desa ya, tan depan, tan itu banyak dari tan desa, tan depan samping. Jadi depannya itu Q, sampingnya P. Jadi tan theta itu sama dengan Q dibagi P. Nah, gini ya. Nah, ini dari rumus ini apa? Nih. Saya kasih mana ya? Ini ya. Nah, saya kirim lagi ya yang habis editing ini, mana ada typo sama tambahan catatan. Oke, ini ya. Jadi kita cari Q-nya ya. Kan udah diketahui P-nya nih fix ya, P-nya tetap ya 1200. Kita mau merubah Q-nya. Jadi dari theta-nya udah ketemu ya, ini P-nya udah ada, jadi kita cari Q-nya. Jadi Q sama dengan P dikalikan tan theta. Untuk di sini kita theta-nya aksen karena sudut yang terbaru setelah adanya kapasitor. Yaitu Q aksen ya sama dengan P tan theta sama dengan 1200 tan 36,87 derajat. Dengan kalkulator didapat 900 volt ampere reaktif. Ya. Jadi ya, jadi dia ibarat mengurangi ya, kapasitor itu mengurangi ya, diakibatkan return daya dari induktor tadi, dia mengurangi. Jadi dengan adanya ini kapasitor tadi sehingga kita bisa untuk menjadi Q seperti ini kita memerlukan daya reaktif berapa sih, daya reaktif kapasitor berapa ya. Makanya tinggal selisihnya ya. Yang awalnya 1600 dikurangi daya reaktif yang terbaru ketika faktor daya 0,8 yaitu 900 sehingga diperlukan penurunan daya reaktif sebesar 700 volt ampere reaktif. Ya. Logikanya itu dengan adanya kapasitor atau bendungan deh lah ya. Bendungan kita mau mengurangi daya reaktifnya ya. Atau kalau bendungan kita mau mengurangi debit airnya. Jadi biar debit yang keluar itu sesuai dengan yang kita inginkan. Sama di sini juga kita menginginkan debit atau daya reaktifnya keluar itu ya segini 900 volt ampere reaktif. Ini aku related dengan logika bendungan ya. Jadi kemarin ada yang tanya gitu loh, mahasiswa akhir kelas karyawan dia buat skripsi ya, kok kenapa ini faktor dayanya itu kecil, ya, jadi nggak stabil generatornya sehingga dia menambah kapasitor. Namun masih bingung secara logikanya, kok bisa Pak ya tambah kapasitor kok stabil gitu. Aku tanya, nah kapasitornya bayanginnya aja bendungan gitu aja lah. Jadi alirannya itu kan akibat reaktif tadi feedback
Nah, atau elektromagnetik dari elemen induktor. Jadi kita mengatur aliran listriknya. Dengan itu ya, makanya kapasitor dikenal sebagai filter ya. Dia memfilter di rangkaian listrik, terutama untuk yang AC ya, harus bolak-balik ya. Jadi mengurangi noise itu tinggal filter, itu udah salah satu judul skripsi ya. Judul skripsinya adalah bagaimana menentukan kapasitornya. Nah, ini caranya ya, salah satu caranya ini. Yaitu tadi, ternyata harus ada penurunan 700 volt ampere yang digampaikan oleh kapasitor. Dengan QC ini kita bisa menghitung berapa kapasitas kapasitornya untuk menampung 700 ini ya, gitu loh. Untuk menampung air sebesar 700 debitnya dan sebagainya. Ini logikanya gitu. Jadi Z-nya berapa nih kapasitornya ya? Yaitu ya dengan rumus basicnya, awalnya kan ZC itu rumusnya kan V kuadrat ya, dibagi S. Kalau konjugit ditambah tidak konjugitnya, kalau dikalikan dengan nilai yang sama itu hilang ya konjugitnya di kuadrat. Terus dibagi SC ya. Nah, ini SC untuk ini QC-nya ini ya, yang kita carikan untuk Q, bukan totalnya loh ya. Karena kita fokusnya ke kapasitornya. Jadi yang digunakan SC, jadi SC-nya ini kita daya yang melewati kapasitor itu berapa sih ya? Dia hanya bekerja daya reaktif aja, nggak ada daya aktifnya karena nggak ada elemen di sini kan nggak ada elemen ini ya, nggak ada elemen resistornya, ya hanya kapasitor aja, makanya SC-nya itu sama dengan QC. C ini kapasitor, menunjukkan kapasitor gitu. Ya udah, jadi kita masukkan V-nya tadi 200 ya. Sumbernya 200 kuadrat dibagi J 700 ya. Untuk menghitung ini sama, ini kan nggak bisa ya J-nya di bawah. Jadi caranya itu seperti ini ya. Jadi ini sama dengan ya 40.000 dibagi J 700 ya dikali konjugitnya. Dikali J biar J-nya hilang ya. Dikalikan ini kan sama aja dikalikan 1 ya, J dibagi J. Nah, ini cara penyederhanaan ketika ini case baru ya, ketika penyebut ya, yang pembaginya ini ada komponen J itu belum sederhana, jadi dikalikan sesama J agar hilang. Dikalikan J ini kan sama aja kan dikalikan 1 ya. 1 saya rubah menjadi J kali J. J kali J yaitu akar min 1 kali akar min 1 hasilnya min 1. Makanya hasilnya di sini minus 1. Ini hilang J-nya tinggal minus 1. Ini J ada di atas 40.000 bagi 700 ini. Ohm. Oke, kalau udah ketemu ZC-nya, impedansi kapasitornya, baru kita bisa cari kapasitornya. Berapa karakteristik kapasitas kapasitornya. Dari rumus ini, rumus dasar listrik ya, yaitu ZC sama dengan 1 per omega C. Ya, tadi makanya kan frekuensi diketahui ya 60 ya, 60 Hz atau 60 putaran per detik. Nah, maka C itu sama dengan 1 per Z-nya pindah ke kanan menjadi ZC dikali omega. Oke, tinggal dimasukkan 1 dibagi omega-nya itu 2πf ya. 2pi kali frekuensi 60 dikalikan ZC-nya 57,14. Ketemunya ini. Ketemunya 0,00 sekian, kita jadikan, mesti hasilnya ini ya, mesti hasilnya kalau bisa dikalikan 10 kali minus 6, karena ntar mikro ya, ukurannya dia kapasitasnya seperti ini. Jadi ukurannya itu 46,42 kali 10 pangkat min 6 farad, atau 46,42 mikrofarad. Oke, C-nya ini ya, udah ketemu. Sehingga kita jadi kita harus menambah kapasitor sekian. Nah, ini udah judul skripsi ya, skripsi kemarin ya kelas karyawan. Namun kalau skripsi nggak hanya ngitung gini aja ya, dibuktikan dengan lapangannya gitu. Nah, daya total sebenarnya dengan kuliah ini banyak ya ide-ide penelitian sebagainya. Nah, daya total dan kuat arus baru ya setelah ada paralel kapasitor tadi untuk memfilter daya reaktifnya, yaitu S aksen ya itu sama dengan P dikalikan Q. Ayo, Q mana yang dipakai ini? Yaitu
key aksen ya, bukan key chain-nya ya. Ini kan reaktif dari kapasitornya. Jadi key aksennya ini. Ini namanya aja X aksen yang baru, aksen yang baru ya. Ini aksen bukan turunan ya. Kalau di matematika itu kan aksen menandakan turunan ya. Ini beda persepsi lagi. Ini aksen maksudnya untuk mengindikasikan yang terbaru setelah ada penambahan kapasitor. Jadi S aksen sama dengan P tadi 1200 tetap ditambah daya reaktif yang terbaru setelah adanya kapasitor yaitu 900 J. Jangan keliru yang dimasukin yang ini loh ya. Ini kapasitor Ini proses penurunan lebih tepatnya ini. Proses penurunan sehingga menjadi 900. Yang awalnya 1600 menjadi 900 ya. Baru kita konversi ke fasor ini. Caranya slide sebelumnya sudah saya jelaskan, nggak perlu saya jelaskan ulang. Jadi I aksennya itu sama dengan S aksen konjugate dibagi V konjugate. Ya, dalam bentuk sama-sama bentuk fasor. Itu 1500 dibagi 200 7,5, sudutnya pembagian dari minus jadi min 36,87 min 0 tetap yaitu min 36,87. Jadi terjadi penurunan dalam menyuplai arus listrik ya dari 10 ampere. Nah, di sini udah ketahuan juga ada penurunan juga ampernya. Jadi nggak ada boros-boros lah gitu ya. Yaitu 10 ampere ke 7,5 ampere. Ya, harusnya turun gitu ya. Padahal dia harus turun ya. Padahal yang diterima oleh beban itu sendiri yang sesungguhnya adalah ini 1200 ya, bukan totalnya gitu. Makanya kalau reaktifnya tinggi banget itu sangat buruk ya, bisa nggak stabil ini untuk alirannya. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan? Ini masih sederhana ya. Ada ingin ditanyakan? Ini yang presensi 228. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, monggo. Dengan siapa ini? Muhammad Ariski, Pak. Ariski ya. Ya. Tadi kan PLN menggunakan daya nyata. Ya. Barusan saya baca kompor listrik juga menggunakan daya nyata. Selain dua itu apa aja, Pak? Selain PLN sama kompor listrik? Semua ya, maksudnya gini ya. Listrik yang dikirim oleh PLN itu sebenarnya kan ini ya, total daya ini loh, mana tadi? Saya ulang lagi. Wait. Nah, ini aja. Ini pemahaman ini aja ya. Nah, bentar. Oke, ini energi yang mengalir dalam sirkuit. Nah, ini kan daya nyata ya. Nah, ini biasanya kalau komponennya, elemennya, misal lampu atau apapun ya. Nah, kalau saat ini masalahnya adalah di rumah-rumah, di pabrik dan sebagainya, itu hampir sebagian besar dia mengandung induktor. Ya. Jadi dia hampir sebagian besar bersifat induktif. Jadi bisa dikatakan hampir semua komponen listrik ya di rumah dan sebagainya itu mengandung daya reaktif. Begitu, Mas. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, makanya dari pengertian ini, jadi yang dikirim PLN itu total daya semua. Kayak tadi ya, yang dikirim PLN, mana tadi? Yang perhitungan terakhir tadi, itu yang dikirimnya kan 10 ampere nih ya. Nah, dia itu bisa ngedrop, bisa dikurangi, bisa difilter dengan adanya kapasitor ya. Karena hampir semua sebagian besar itu elemen listrik di rumah, kompor listrik, ya, setrika dan sebagainya itu hampir mengandung ini induktor. Jadi dia sifatnya induktif. Makanya kenapa ada komponen dia ditambah dengan kapasitor yang dia bisa memfilter sehingga meningkatkan tingkat kinerja dari daya itu sendiri. Bisa dikatakan daya yang di aliran itu benar-benar maksimal gitu loh ya. Nggak hanya digunakan sekian persen. Begitu Mas Rizky tadi ya. Ya, Pak. Ya, jadi komponen lain juga ya, Pak. bisa. Siap, Pak. Ini mungkin Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Ini ntar pertemuan agak akhir, ntar saya coba bantu simulasi ya. Kita belajar simulasi di tools kayak PSSI atau MATLAB atau Simulink ya, atau SIM.
itu kita belajar simulasi. Misal kalau mau ngadain skripsi atau apa, kan kita nggak bisa langsung real ya. Takutnya kalau kapasitor tekanannya meledak ya. Meledak, jadi kita simulasi di software dulu. Ntar kita belajar. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Dwi ya ini ya? Dengan Anda. Jadi PowerPoint set ke-10, Pak. Itu kan diterangkan dalam waktu bersamaan keseimbangan antara daya reaktif harus dipertahankan. Ya. Nah, itu Pak, itu akibatnya apa, Pak? Atau dampaknya ketika dalam waktu bersamaan tersebut dayanya itu tidak seimbang gitu, seperti itu, Pak. Ya, makasih, pertanyaan bagus ya. Jadi maksudnya ini mana tadi ke-10 ya. Nah, ya tadi kembali lagi Mas Dwi Nanda tadi ya. Nah, keseimbangan antara daya reaktif harus dipertimbangkan tadi ya. Kalau daya reaktifnya itu semakin gede, itu mengakibatkan daya total yang dikirim PLN itu semakin gede. Gitu. Pada hakikatnya itu yang diterima oleh beban listrik di rumah itu sebenarnya nggak dipakai semua, gitu ya. Karena adanya elemen, hampir sebagian elemen, kita nggak bisa meneglet, kita nggak bisa mengabaikan reaktif itu udah pasti ada, hampir ada. Makanya kenapa maksudnya ada kompleks power balance, ya. Jadi kita harus ada keseimbangan ya. Maksudnya jangan terlalu besar nilai reaktifnya yang diakibatkan oleh elemen induktor. Itu Mas Bendera. Ya. Ini sebenarnya yang poin 4 itu salah satu kelanjutan ya. Kelanjutan dari the complex power balance, keseimbangan. Jadi kita harus seimbang. Kalau kita mau jadikan nol itu nggak mungkin isi elemen rumah itu resistor semua nggak ada ya. Pasti ada induktor dan sebagainya. Jadi ada mengakibatkan adanya daya reaktif. Nah, jadi kita nggak bisa mengabaikannya, namun kita nggak bisa mengabaikan dan minta oke lah biarin. Nah, ntar dia kalau tinggi reaktifnya ya koreksi faktor dayanya ya semakin berkurang gitu. Jadi daya yang sesungguhnya diserap oleh listrik PLN di rumah itu tingkat kinerjanya semakin berkurang. Makanya kayak tadi arusnya berkurang ya. Dari 10 ampere ke 7,5 ampere. Begitu Mas Dwinanda, atau menjawab atau masih kurang ini? Siap, sudah Pak, sudah terjawab. Oh ya, siap. Oke, memang ini ya seru ya belajar ya. Ada yang lain yang ini tanyakan atau sudah paham ya dengan penjelasan tadi? Kalau atau masih mencari pencerahan, nggak apa, tanya selanjutnya ya nggak apa-apa. Ya, ntar kalau ujian-ujian itu sama ya, saya nggak akan jauh dengan buku tadi ataupun di PPT. Jadi ini sudah bisa untuk latihan di buku-buku ini. Ntar saya share ya buku yang versi Indonesia ya. Yang udah merasa bisa bahasa Inggris sambil belajar nggak apa-apa belajar di buku IT Sadat. Karena ini benar-benar kalau jago ya, jadi paham semua ini. Kata prof saya, oh itu udah ngalahin saya gitu ya. Prof saya dulu bilang gitu ya. Jadi ini benar-benar kitab sucinya electric power ya. Ibarat kitab sucinya, oke lah cuma cukup belajar ini sebenarnya udah cukup ya. Tidak juga sih, yang lainnya pengembangan. Nah, hadis Sadat ya, benar-benar lengkap ini. Saya udah compare buku-buku yang lain ya. Ini sangat lengkap banget, bahkan ada contoh-contoh codingnya. Monggo kalau mau yang belajar MATLAB ya, di buku hadis Sadat ini saya baru share screen. Bisa ada contohnya, bisa simulasi. Oke, ada yang lain? Saya sambil kirim yang file terbaru. Untuk daringnya monggo bisa dicoba ya. Malam kalau siang ini mungkin trafficnya tinggi. Mana sebentar. Saya kirim dulu. Mungkin sambil saya mengirim yang terbaru, ada yang ingin tanyakan lagi? Halo, ada tidur semua ini. Pak Ketu hadir nggak? Sementara ini belum, Pak. Belum ya, siap. Mas Hidayat Tunglo, mana ya? Saya nggak hadir ya. Ya, saya PM nanti kalau gitu.
Oke, karena sudah tidak pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian dulu ya. Ini tadi udah, masih loading aja. Ya, kita tutup dengan doa ya. Semoga pertemuan hampir ya 1 jam lebih ini kita tetap 1,5 jam ya, mendapatkan ya kemudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu. Ya, kita tutup dengan Amin. doa kafaratul majelis, surat Wal-Asri dan sholawat 3 kali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari saya terima kasih. Ntar saya share ininya, rekodnya, ada video, ada audio. Kalau inginnya audio saja untuk menerima paket, monggo. Iya Pak, baik Pak. Juga. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjut istirahat. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, bangun teman-teman. Bangun, yang lainnya bangun ya, saya. Bangun. Udah banyak yang tidur kayaknya. Saya pun ngantuk kok ya, tenang aja. Yang godaan nih. Wes. Ya, Pak, nama Hermawan. ya.